Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dalam Pekan Biasa ke-15. Loyalitas mutlak kepada Yesus. Kita semua umat beriman pasti percaya bahwa Yesus adalah Raja Damai. Namun, Injil hari ini berbicara lain. Yesus sendiri yang bersabda, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Ada sebuah kisah nyata, seorang katekis yang mengajar katekumen. Setelah selesai mengajar, beberapa orang datang kepadanya untuk berkonsultasi. Salah seorang peserta katekumen tersebut adalah perempuan dewasa. Kepada gurunya itu, ia menceritakan bahwa ayahnya sangat menentang dirinya pindah agama menjadi seorang Katolik. Dalam proses belajar menjadi Katolik, ia rajin membaca kitab suci. Suatu ketika, ayahnya mendapati bahwa ia menyimpan Alkitab di bawah kasur. Ketika hal itu terjadi, perempuan tersebut mengakui bahwa ia sedang dalam proses mengikuti katekisasi dan akan menjadi Katolik. Ayahnya tidak setuju akan keputusannya itu dan memintanya untuk kembali kepada agama yang dianut ayahnya. Namun, perempuan itu menjawab bahwa ia kini telah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka seketika itu juga meledaklah amarah sang ayah, dan perempuan itu diusir dari rumah ayahnya dan tidak diakui lagi sebagai anaknya. Mengapa Yesus memberi wejangan bahwa ia datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya? Dalam tradisi masyarakat Yahudi pada zaman Yesus, ikatan keluarga jauh lebih erat daripada ikatan dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, Yesus menyadari bahwa kesetiaan kepadanya akan menjadi irisan terhadap kesetiaan kepada keluarga. Karena Yesus mengetahui akan hal itu, maka Yesus menuntut loyalitas yang mutlak kepada dirinya. Sabda Yesus ini bukanlah menentang keluarga sebagai keluarga, melainkan bahwa para muridnya seharusnya mempunyai loyalitas yang lebih besar kepada Yesus daripada kepada anggota keluarga mereka. Jika suatu keadaan memaksa harus memilih antara Yesus dan keluarga, maka Yesus menuntut loyalitas mutlak kepada dirinya.
kesetiaan kepada Yesus telah ditunjukkan oleh perempuan peserta katekumen tersebut. Ia rela diusir dan tidak dianggap anak lagi oleh ayahnya. Ia percaya bahwa mengikuti Yesus haruslah dengan loyalitas yang mutlak. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menempatkan Yesus dengan loyalitas yang mutlak sebagaimana yang dikehendakinya? Kalau jawabannya ya, maka kita perlu mereview apakah selama kita menjalani hidup ini kita telah mengikuti Yesus secara loyalitas mutlak. Apakah kita telah menuruti dan taat akan semua ajaran cinta kasih-Nya? Begitu banyak ajaran Yesus yang tidak akan cukup dituliskan dalam renungan ini. Sebut saja di antaranya, apakah kita telah mengampuni 70 kali 7? Apakah kita peduli terhadap penderitaan orang lain yang sedang berada dalam kesulitan, baik itu kesulitan karena tidak memiliki pekerjaan, sakit, ataupun kesulitan ekonomi lainnya? Sejauh mana kita telah memberi pertolongan kepada sesama tanpa memandang sara? Dan yang cukup penting adalah, apakah kita saat memberi bantuan telah secara totalitas atau yang penting hanya sekedar menolong supaya terlihat bersikap prihatin dan dilihat orang lain? Apakah kita datang kepada Yesus karena kita membutuhkannya atau hanya karena kewajiban semata? Untuk setia kepada Yesus secara loyalitas mutlak, seharusnya kita lebih baik daripada perempuan katekumen tersebut. Karena kita begitu mudah mendapatkan Yesus dibandingkan dengan perempuan katekumen tersebut. Tak satu pun dari keluarga kita yang memusuhi kita pada saat kita membaca kitab suci. Bahkan keluarga kita selalu mendukung dalam memuliakan Yesus secara bersama-sama. Jikalau demikian, mari kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk loyal secara mutlak dalam mengikuti Yesus dan menaati ajarannya selama-lamanya. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.